pernah kau tinggalkan diriku, sebab engkau Bapakku yang baik. Hanya kau kekuatan di hidupku, hanya kau penolong yang setia. Tak pernah kau tinggalkan diriku, sebab engkau Bapakku yang baik. Ku kan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Ku kan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku, besertaku sepanjang Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk sidang cepat Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh mendapatkan satu kembali kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan, ya, yang pada pagi hari ini Bapak Gembala sudah berikan tema dengan tema aman dalam perlindungan Allah, ya. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali sama-sama mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar akan dengan dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami, melengkapi kami, untuk kami boleh memberikan hati kami yang terbaik bagi Engkau, untuk kami boleh menerima firman Tuhan yang sebentar akan kami bahas. Kiranya urapan kuasa Tuhan Roh Kudus menyertai hamba-Mu, menyertai semua sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sudah kasih dalam kasih Tuhan. Tema pagi hari ini aman dalam perlindungan Allah, ya. Diambil dalam Mazmur pasal yang ke-34, ya, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-23, Saudara, ya. Tapi pagi hari ini, ya, saya mungkin tidak membacakan membacakan ayat keseluruhan, tapi kita akan sama-sama, ya, nanti Saudara baca sendiri, ya, Mazmur pasal 34 ini ayat 1 sampai yang ke-23 ini, ya. Nah, sebagai awalan, ya, sudah kasih dan kasih Tuhan, Mazmur pasal 34 ini, ya, ini adalah salah satu Mazmur yang mencatat, ya, kisah kehidupan Raja Daud, ya.
bagaimana seorang Raja Daud merasakan pertolongan dari Tuhan, ya. Dia merasakan pertolongan dari Tuhan ketika Raja Daud ini ya sedang dalam situasi kesulitan, yaitu dia dalam suatu situasi dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Dan Raja Daud ini sampai di salah satu kota yang bernama kota Gad, ya, yaitu satu daerah Filistin, ya, kota Gad, ya, dengan raja kotanya itu Raja Ahis, ya. Itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai yang ke-15, ya. Dan dalam Mazmur ini saudara kasih dalam kasih Tuhan yang dicatat Raja Gad ini yaitu Raja Ahis ini dengan jabatan rajanya yaitu Abimelek, ya. Mazmur pasal 31 ayat 1 itu dikatakan ketika Daud ya sedang dalam keadaan situasi sulit ya, sehingga dia melakukan satu perbuatan, yaitu dia pura-pura tidak waras ya di depan Raja Ahis ini, ya. Di situ Raja Daud merasakan satu rasa keamanan di dalam perlindungan Allah, ya. Dan Mazmur 34 ini menurut beberapa penelaah Alkitab, ya, Mazmur pasal 34 ini terbagi dalam 2 bagian, ya. Ayat 1 sampai ke 11 itu adalah satu bagian yang merupakan ucapan syukur Raja Daud, ya. Dan ayat 12 sampai yang ke-23 itu mencatat tentang pengajaran Raja Daud ketika dia merasakan dalam satu posisi kemalangan, kesulitan, kesukaran, dan dia boleh keluar dari kesulitan itu karena dia boleh merasakan satu keamanan dalam perlindungan Allah. Pagi hari ini apa yang dapat kita pelajari dari kisah Raja Daud, ya, dalam Mazmur 34 ini, ya, sesuai dengan temanya pagi hari ini, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Rasa aman saudara kasih dalam kasih Tuhan, ya, rasa aman, keadaan aman, itu adalah suatu posisi keadaan yang semua orang inginkan, ya, yang semua orang sukai, ya. Saya kira kita jemaat GBT Yesus Hidup, ya, tidak ingin merasakan tidak aman, ya, tidak akan suka dalam posisi tidak aman, ya. Pasti kita semua ingin merasakan aman, ingin suka akan keamanan, ya. Rasa aman itu, ya, arti aman itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan, ya, ada 5 poin, ya, arti dari kata aman ini. Aman ini yang pertama berarti bebas dari bahaya. Bebas dari bahaya. Yang kedua bebas dari gangguan. Misalnya dari pencurian, dari hama penyakit kalau tanaman, ya. Yang ketiga, aman ini berarti terlindungi atau tersembunyi, ya, tidak dapat diambil orang, ya. Itu arti aman. Yang keempat, aman ini berarti pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, ya. Yang kelima, aman ini berarti tentram, tidak merasa takut atau khawatir, ya. Jadi ada 5 poin berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, ya. Dan dari 5 poin ini, itulah hal-hal yang ingin kita alami. Kita ingin bebas dari bahaya, kita ingin bebas dari gangguan, kita ingin merasakan terlindungi, ya. Kita ingin merasakan satu kepastian, ketentraman, tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, ya. Terima kasih dalam kasih Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam dunia bisnis, ya, kalau seseorang ingin berinvestasi, ya, mungkin antar pemerintah, antar satu negara ingin berinvestasi di satu negara, ya, pasti akan yang
poin yang paling pertama, apakah dia aman untuk berinvestasi? Apakah dia bebas dari bahaya ketika dia berinvestasi? Apakah dia tidak akan khawatir? Apakah dia akan bebas dari gangguan? Ya. Nah, rasa aman ini, ya, keadaan yang aman ini, ya, ada hal-hal yang sangat manusia inginkan. Ya, yang menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa selalu ada dalam hal-hal tersebut? Ya. Apakah kita akan dapat selalu ada? Kita akan selalu hadir dalam rasa aman ini. Ya, saya kira ya, kita tidak akan bisa selalu ada dalam posisi aman. Ya. Perkembangan keamanan demi keamanan begitu, ya, teknologinya berkembang. Ya, mungkin saya contohkan mungkin dalam anak kunci atau gembok, ya. Dulu sederhana sekali, sekarang mungkin gemboknya tuh ya dimodifikasi sedemikian rupa dengan teknologi, ya, memakai kunci yang anak kunci saja bisa berkembang, bentuknya berkembang, ya, modelnya berkembang, ya, karena manusia ini ingin aman dan keamanan di dunia ini gampang dibobol, ya. Kita lihat keamanan PIN, ya, ATM bisa dibobol, keamanan media sosial bisa dibobol, ya. Lalu, ya, apa yang ingin Raja Daud ajarkan ketika dia memperlihatkan bahwa keamanan di dunia ini, ya, sebenarnya tidak ada yang aman, ya. Tapi kalau kita melihat tema pagi hari ini, ada satu keamanan yang tidak mungkin bisa dibobol, yang tidak mungkin bisa dipatahkan, yaitu keamanan ketika dalam perlindungan Allah. Ya. Pagi ini, ya, ketika kita baca Mazmur pasal 34, ya, apa yang bisa kita menjadi perenungan kita ketika kita hidup di dunia ini, ya, ketika kita menjalani hidup hari demi hari. Yang pertama, kita bisa mempelajari, ya, dari kisah Raja Daud ini, ya, bahwa meskipun kita tidak mencapai, ya, aman yang seaman-amannya, ya, tapi Mazmur Daud ini, Raja Daud ini mengajarkan yang pertama, bahwa pertama, kemalangan itu ada, kesusahan, kesulitan itu akan ada, tetapi solusi sudah ada terlebih dahulu. Kita ingat ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit, ya, itu memang harus ada, tapi kita juga tidak berkecil hati karena solusi jawaban pasti ada terlebih dahulu. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20, ya. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan, kesusahan artinya, ya. Kemalangan itu kesusahan, kesialan, ya, kerugian, ya. Bagi orang benar itu banyak. Dan rasa kemalangan ini, ya, rasa kesusahan ini yang seringkali membuat hati kita menjadi susah, hati kita menjadi sedih, ya. Raja Daud, ya, dalam Mazmur pasal 34 ini dia sudah mengalami pengalaman yang seperti itu, ya. Ya, dia pernah merasakan, ya, Raja Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, dari satu kejaran kepada kejaran yang lain lagi. Dia pernah, ya, dengan orang Filistin, ya, dia juga pernah menghadapi pemberontakan, salah satunya pemberontakan dari Absalom anaknya. Dia begitu merasakan hati yang susah dan sedih, ya. Tapi Raja Daud, ya, dalam Mazmur pasal 34 ini ayat yang ke-19 ini, dia, ya, ketika dia merasakan hati yang susah, hati yang sedih karena ada satu kemalangan, ya, dia katakan, ya, kita perhatikan Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, sudah kasih dalam kasih Tuhan, ya, patah hati ini dalam terjemahan lama memakai kata hancur hati. Ya, seseorang kalau sudah merasakan kehancuran hati, dia pasti akan merasakan satu posisi yang tidak berdaya lagi. Ya, suatu posisi yang dia tidak bisa bagaimana, ya, tidak bisa melakukan apapun juga, ya. Dan Tuhan itu dikatakan dalam Mazmur ini, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang hatinya merasakan, ya, tidak berdaya lagi, ya. Satu posisi yang ketika kita mengalami kemalangan, tapi Tuhan ada dekat. Dan Tuhan ada dekat itu untuk melepaskan kita, ya. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk jiwanya ini dalam terjemahan lama mengatakan, ya, memakai istilah luluh lantak, ya. Kita bisa bayangkan sesuatu benda yang luluh lantak, ya. Artinya benda itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu yang luluh lantak ini, ya, seperti mungkin ketika bom atom, ya, di Hiroshima dan di Nagasaki di Jepang sana, ya, keadaan kota Hiroshima dan Nagasaki, ya, mengalami posisi luluh lantak, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mungkin, ya, sedikit mungkin yang bisa selamat, ya. Seperti firman Tuhan katakan, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, ya, orang-orang yang jiwanya, yang hatinya luluh lantak, tapi Tuhan ingin menyelamatkannya, ya. Di sini saudara kasih dan kasih Tuhan, ya, saya mungkin tidak tahu apa yang membuat saudara sedih, merasakan kemalangan, merasakan kesusahan, ya. Tapi dalam Mazmur pasal 34 ini dikatakan, ya, sesuatu yang malang ini, sesuatu yang kita rasakan mungkin membuat kita sedih, ya, tapi kita memiliki Allah, Tuhan, yang sanggup melepaskan kita dari semuanya, ya. Jadi aman dalam perlindungan Tuhan, ya, adalah bukan ketika kita mungkin ingin dibebaskan dari masalah, kita ingin hidup yang bebas dari masalah, bukan. Tapi aman dalam perlindungan Tuhan adalah ketika kita tahu, ya, kita memiliki solusi, kita memiliki jawaban dari Tuhan dalam setiap hal-hal yang dikatakan kesulitan, dari setiap hal-hal yang dikatakan menyusahkan, yang merugikan. Tapi, ya, aman dalam perlindungan Tuhan adalah ketika kita sadar kita pasti punya solusi, kita pasti punya jawaban, kita pasti punya jalan keluar. Aman dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, ya, Raja Daud juga, ya, mengajarkan, memberikan arahan, ya, pada kita betapa pentingnya satu ajaran dan didikan dalam menghadapi kemalangan, ya. Raja Daud memberikan arahan betapa pentingnya kita memiliki ajaran atau didikan dalam menghadapi kemalangan, ya. Seorang Aristoteles, ya, seorang ahli filsafat Yunani, ya, pernah mengatakan seperti ini: pendidikan adalah ornamen kemakmuran dan sebuah pelindungan dalam kemalangan. Jadi pendidikan adalah ornamen kemakmuran dan sebuah pelindungan dalam kemalangan. Ya, saya tertarik dengan satu kata, yaitu pendidikan adalah sebuah pelindungan dalam kemalangan. Ya. Pelindungan dalam kemalangan itu adalah berupa pendidikan. Ya. Dan Mazmur pasal 34 ini mengajarkan kita akan betapa pentingnya satu ajaran dalam menghadapi kemalangan. Apa yang dikatakan kesulitan, kesukaran ini, Raja Daud katakan ada satu ajaran yang ingin dia ajarkan. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 mengatakan, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu." Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kata takut akan Tuhan, ya, dalam Mazmur pasal 34 ini dicatat beberapa kali. Ya, ini menceritakan, mencatat, menggambarkan bahwa betapa pentingnya rasa takut akan Tuhan, apalagi ketika kita menghadapi kemalangan. Dan ini yang
Dan inilah yang Raja Daud ajarkan. Pendidikan yang Raja Daud ajarkan betapa pentingnya ya ajaran ini untuk menghadapi kemalangan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kalau kita ya rasakan, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, ini berbeda dengan ketika kita menghadapi satu ketakutan yang di luar Tuhan ya. Kalau kita mungkin takut celaka, kita akan menghindar, kita akan menjauh. Kalau kita mungkin takut orang jahat, kita pasti akan menjauhi orang jahat itu. Kita akan menghindari ya orang-orang yang jahat, orang yang mungkin dapat merugikan kita. Tapi ketika kita renungkan, kalau kita takut akan Tuhan ya, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan seperti ya ketika takut mungkin pada orang jahat. Mungkin kalau anak kecil takut setan ya. Mungkin dia akan menjauhi hal yang mungkin akan membuat dia takut ya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan itu berbeda ya. Dalam Mazmur pasal 34 ini ya, yang Raja Daud ajarkan, kalau kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan menjauhi Tuhan, tapi malah kita akan mendekati Tuhan ya. Dan bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu ya, bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu mendekati Tuhan dan mendekati Tuhan itu? Raja Daud katakan ya, kita perhatikan ayat yang kelima ya, Mazmur pasal 34 ini ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi yang pertama, orang yang takut akan Tuhan itu adalah mau mencari Tuhan ya. Dikatakan aku telah mencari Tuhan. Nah, ketika kita perhatikan, kalau kita renungkan, ketika kita mau mencari Tuhan ya, ada satu posisi, ada suatu keadaan yang tidak merugikan kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku ya. Istilah kegentaranku ini dalam terjemahan firman Tuhan Allah yang hidup memakai kata ketakutanku ya. Melepaskan aku dari segala ketakutanku. Jadi ketika kita mencari Tuhan ya, dalam suatu posisi yang mungkin hal yang menyulitkan kita, ketika kita mencari Tuhan ya, tidak ada satu pun yang merugikan kita, tapi kita malah untung karena Tuhan mau menjawab kita. Dan Tuhan menjawab kita dengan melepaskan kita dari ketakutan kita. Inilah yang Raja Daud ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita ya diajar, kalau kita ya aman dalam perlindungan Tuhan itu karena kita ya ada dalam suatu pengajaran Tuhan bahwa kita mau mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, Tuhan juga mau menjawab kita untuk melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Lalu ayat yang ke-6 dan ke-7 ya, Raja Daud ajarkan bahwa orang yang mau mendekati Tuhan, bahwa orang yang mau takut kepada Tuhan ini ya, kita perhatikan ayat 6 dan ke-7. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya ya. Orang yang mau mencari Tuhan itu, orang yang takut akan Tuhan itu, yang kedua, dia mau memandang Tuhan dan dia mau berseru kepada Tuhan ya, tidak memandang kesulitan lagi, tidak memandang kesukaran lagi, tapi dia mau memandang Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan Mazmur ini dikatakan bagi orang yang mau memandang Tuhan, mukanya bisa berseri-seri, tidak bermuram-muram lagi. Dia tidak akan merasakan satu kemaluan, tapi ketika kita berseru ya, Tuhan mau mendengar dan Tuhan menyelamatkan dari kesesakan kita. Ya, kesesakan ini adalah ya satu posisi kesulitan ya. Terjemahan firman Tuhan Allah yang hidup, kesesakan ini adalah memakai kata istilah kesulitan ya. Jadi ketika kita mau memandang Tuhan dan kita mau berseru kepada Tuhan, ingat
Tuhan mau yang mendengarkan kita, lalu Dia menyelamatkan kita dari setiap kesulitan kita. Dan inilah yang Raja Daud ajarkan, betapa pentingnya ajaran ini, ya. Sehingga Raja Daud katakan, marilah anak-anakku, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan ku ajarkan. Jika kita menghadapi kemalangan, kita diajar supaya kita semakin takut akan Tuhan. Dan ciri takut akan Tuhan yaitu kita mau mencari Tuhan, kita mau memandang Tuhan, dan kita mau berseru kepada Tuhan. Jadi aman dalam perlindungan Tuhan adalah ketika kita mau ada ajar, ketika kita mau ada di dalam ajaran Tuhan, ya. Ajaran Tuhan yaitu kita mau mencari Tuhan dan memandang Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Sebagai poin yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, ya. Kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ini, ya. Dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat, ya. Jadi satu bagian kita, yaitu, ya, ketika kita mengetahui aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Mazmur pasal 34 ini ayat yang kedua mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah kita ketika kita merasakan satu aman dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan Allah, kita ambil satu posisi yang pertama, kita mau memuji Tuhan pada segala waktu, ya. Lalu yang berikutnya, kita mau bermegah, jiwa kita bermegah di dalam Tuhan, bermegah karena Tuhan, ya. Kita tetap memiliki satu kerendahan hati, ya. Lalu kita yang terakhir, kita mau memiliki sikap memuliakan Tuhan, ya. Bagaimana kita mau memuji Tuhan, bagaimana kita mau bermegah dalam Tuhan, bagaimana kita mau memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, ya. Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ayat ke-15, ya. Nanti saudara pelajari, ya, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ini, ya. Bagaimana kita mau memuji Tuhan, bermegah dalam Tuhan, bagaimana kita mau merendahkan hati kita, memuliakan Tuhan, ya. Dalam Mazmur pasal 34 ini ayat yang 13, 14, dan 15 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan menjaga sikap perilaku kita, ya. Dengan bagaimana kita mau bermegah dengan di dalam Tuhan, dengan menjaga sikap kita, perilaku kita, lidah kita, ucapan bibir kita, ya, dengan kita hidup mau di dalam perdamaian, ya. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya. Aman dalam perlindungan Allah itu yang pertama, ya, kita memiliki satu persatu jawaban demi jawaban dalam setiap kesulitan, kesukaran kita. Aman dalam perlindungan Tuhan adalah ketika kita ada dalam posisi mau selalu diajar untuk takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, orang yang mau, ya, berseru kepada Tuhan, orang yang mau memandang terus kepada Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah adalah orang yang mau, ya, turut ambil bagian untuk memuji Tuhan, memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita perhatikan dalam Mazmur pasal 34 ini, ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-23. 2, 3. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Puji nama Tuhan.
Saudara kasih dalam kasih Tuhan, sebentar kita akan berdoa. Kita juga akan berdoa Bapa kami, dan kita juga akan menerima doa berkat, ya. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita dan kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan yang kami terima ini menjadi firman yang rema dalam kehidupan kami. Kami mau selalu Tuhan belajar mempraktekkan firman-Mu Tuhan, apa menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau turut sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu yang di dalam kehidupan kami, ya Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu, kami hamba-Mu menyerahkan setiap kehidupan Bapa dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memelihara Bapa dan Ibu Gembala kami. Engkau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dari Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan Bapa Gembala kami. Kami juga berdoa untuk segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup, keluarga demi keluarga yang ada, rumah tangga yang ada, biarlah terus ada di dalam pemeliharaan Engkau, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati para suami istri yang bekerja, para istri yang menjadi ibu rumah tangga, juga para anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan yang masih dalam usia sekolah. Engkau pimpin, Engkau pelihara, ya Tuhan Yesus. Engkau cukupkan apa menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan sedetail-detailnya Tuhan. Engkau tahu sedalam-dalamnya apa yang menjadi kerinduan dan pokok doa jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau hadir untuk menyelamatkan, Engkau hadir untuk melepaskan kami dari setiap kesulitan, kesukaran yang kami alami. Dan kami juga saat ini mau yakin dan percaya di setiap kesulitan yang ada, kesukaran yang ada, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan Tuhan, oh Tuhan, hal-hal yang indah bagi kami untuk kami rasakan bersama dengan Engkau, karena kami aman bersama dengan Engkau di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dasar dan maha penuh kuat kuasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan. Kau sembuhkan, oh Tuhan, sakit, Kau bebaskan dari sakit penyakitnya Tuhan. Seperti hamba-Mu yang saat ini sedang merasakan sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melepaskan hamba-Mu dari sakit penyakit, sakit badan ataupun yang lainnya, ya Tuhan. Kami usir, kami tengking itu sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu ini juga Tuhan boleh merasakan sehat kembali, sembuh kembali Tuhan. Juga untuk jemaat yang lain mungkin menghadapi, oh Tuhan, tawar hati, Tuhan Kau berikan semangat yang baru, selalu baru, semangat hidup yang terus Tuhan, bersemangat dalam menjalani hidup ini, ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan, Tuhan Kau lepaskan, bebaskan dari kesulitan demi kesulitannya Tuhan, sehingga boleh merasakan Allah hadir, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir memimpin, menyertai jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta Koeeng Tuhan di alam desa sana. Engkau juga yang akan memberikan pemeliharaan dari Tuhan Yesus untuk Koeeng, istri, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, dan seluruh karyawan alam desa di sana Tuhan. Senantiasa ada di dalam kesehatan, kekuatan yang baik dari Tuhan. Boleh merasakan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk keadaan negara kami, oh Tuhan, yang mungkin minggu-minggu ini akan menghadapi liburan Lebaran dan Idul Fitri, ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjaga negara ini dengan aman, ya Tuhan, ketentraman, kedamaian Tuhan bagi negeri Indonesia ini. Bahkan Tuhan supaya dijauhkan dari COVID, untuk tidak meluas, ya Tuhan Yesus, COVID-19 ini di negara Indonesia ini. Tetapi boleh Tuhan trennya turun, sehingga negara Indonesia ini terjaga keamanannya, kesehatannya, sebab Tuhan yang melindungi negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih Bapak. Dan kami juga pada pagi hari ini mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama menerima doa berkat. Saudara, tadahkan tangan saudara. Saudara kasih dan kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Hanya Kau kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang setia, tak pernah